Pernahkah kamu merasa punya segalanya, tapi tetap merasa kosong? Dikelilingi kemewahan, namun hati sepi seperti ruangan kosong tanpa cahaya? Inilah yang dirasakan Raja Zafir, penguasa negeri makmur yang tiba-tiba dihantui rasa lapar yang tak bisa disembuhkan oleh makanan apapun. Tapi, tunggu sampai kau tahu siapa yang justru memberinya kenyang. Bukan dengan roti, tapi dengan ketulusan yang nyaris hilang dari dunia para raja. Bab 1. Malam lapar di Singgasana. Raja Zafir dikenal sebagai pemimpin besar kerajaan Zafira, negeri yang subur, damai, dan penuh kemewahan. Setiap pagi ia dibangunkan oleh denting lonceng emas yang menggema dari menara istana, diiringi aroma harum rempah dari dapur kerajaan. Hidupnya dikelilingi para pelayan, penasihat, hiburan, dan sajian yang tak habis dimakan dalam sebulan. Tapi pada suatu malam yang dingin dan senyap, Raja terbangun dengan rasa yang aneh. Lapar. Bukan lapar di perut, tapi sejenis kelaparan yang tak bisa ia jelaskan. Ia memanggil koki kerajaan. Sepiring daging panggang dihidangkan. Dihadirkan pula sup kebun istana, roti madu, dan minuman sari buah terbaik dari utara. Tapi setiap suapan hanya membuat Raja Zafir makin kosong. Ia menatap piring yang kosong, namun merasa dadanya justru makin penuh oleh kehampaan. Mengapa aku merasa seolah tak punya apa-apa? Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Para penasihat mencoba menghibur. Mereka menyarankan permainan musik, pertunjukan penari istana, bahkan menawarkan lawakan dari pelawak utama kerajaan. Tapi sang raja hanya diam, pandangannya kosong menatap langit-langit kamarnya yang terbuat dari batu giok. Ia tidak ingin hiburan. Ia ingin suatu yang tak bisa ia sebut. Tapi ia tahu satu hal. Ia lapar akan rasa yang hilang. Malam itu, tanpa sepatah kata, Raja Zafir bangkit dari ranjang emasnya. Ia menyuruh semua pelayan pergi. Mengenakan jubah kelebu yang biasa dipakai pelayan dapur, ia menyamar. Di balik jubah itu, tersembunyi sosok raja, tapi tidak ada yang tahu. Ia menutupi rambut panjangnya dengan sorban kasar dan berjalan diam-diam keluar gerbang belakang istana. Tak seorang pun menyangka bahwa malam itu, seorang raja pergi bukan untuk berburu musuh, tapi untuk mencari sepotong roti yang benar-benar mengenyangkan jiwa. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan berbatu yang biasanya hanya ia lihat dari jendela menara. Lampu-lampu minyak menyala redup di depan rumah rakyatnya. Ia mendengar suara bayi menangis, suara tukang besi menggerinda logam, dan dari kejauhan suara orang tertawa meski rumahnya tampak reot. Tiba-tiba, sang raja merasa seperti orang asing di negerinya sendiri. Langkahnya terhenti di sebuah jembatan kecil yang membelah sungai. Di bawahnya, arus air membawa dedaunan jatuh yang berputar perlahan. Di seberang jembatan itu, tampak seorang lelaki tua duduk di bawah cahaya lentera, mengangkat sesuatu dari pangkuannya. Sang raja mendekat. Aromanya, roti panggang. Sangat sederhana. Tapi entah kenapa, aroma itu lebih membangkitkan selera dibanding makanan kerajaan. Sang raja mendekat dengan langkah perlahan. Lelaki tua itu mendongak, tersenyum tanpa curiga. Malam dingin bukan? Sapanya hangat. Suaranya serak, tapi ramah. Sang raja hanya mengangguk. Ia duduk di sebelahnya, seperti dua orang asing yang tak mengenal siapa-siapa. Lelaki tua itu mengambil potongan roti terakhirnya, hanya seukuran telapak tangan, dan tanpa berpikir panjang, menawarkannya kepada sang raja. Sang raja hampir menolak, tapi tangan lelaki tua itu begitu tulus, begitu ringan. Ia menerima dan menggigit perlahan. Roti itu keras, tak ada madu, tak ada rempah, bahkan agak gosong. Tapi justru saat itulah, ia merasa kenyang untuk pertama kalinya. Bukan kenyang di perut, tapi kenyang di hati. Ia menatap lelaki tua itu, dan untuk pertama kalinya, sejak menjadi raja, ia ingin tahu sesuatu namanya, bukan karena jabatannya atau silsilahnya. Dan malam itu pun terus berjalan, tanpa pengawal, tanpa tahta, tanpa mahkota. Hanya ada dua lelaki, satu dari istana, satu dari jalanan. Tapi di balik pertemuan singkat itu, terukir awal dari perubahan besar dalam hidup seorang raja. Bab 2. Langkah diam ke dunia rakyat.
Raja Zafir duduk bersila di sebelah lelaki tua itu, masih menyimpan rasa hangat dari potongan roti yang tadi ia gigit. Malam di seberang istana terasa jauh berbeda. Hening namun akrab. Tidak ada gemuruh pesta, tidak ada suara pelayan tergesa. Yang terdengar hanya suara jangkrik dari rerumputan dan desir angin yang menyapu permukaan sungai. Lelaki itu menarik nafas dalam, lalu menoleh ke arah orang asing di sebelahnya, yang sebenarnya adalah pemimpin negerinya sendiri. "Namaku Karim," ucapnya pelan. Tukang roti keliling yang makin jarang orang cari. Senyumnya tidak getir, justru seperti seseorang yang berdamai dengan nasib. Raja Zafir mengangguk. Ia hampir ingin memperkenalkan diri sebagai raja, tapi ada bagian dalam dirinya yang menikmati kesempatan langka untuk mendengarkan tanpa dihormati. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia hanya menjadi seorang manusia biasa di hadapan manusia lainnya. Karim menatap roti yang nyaris habis. "Biasanya aku simpan sepotong untuk cucuku yang tinggal di ujung kota. Tapi entah kenapa, malam ini aku merasa harus memberikannya pada orang asing." Ia tertawa kecil. "Aneh ya, mungkin Allah tahu siapa yang lebih butuh." Kata-kata itu menghantam batin sang raja lebih keras dari pedang manapun. Ia, yang tiap hari dikelilingi emas dan jamuan, justru diberi oleh orang yang hanya punya satu roti. Sang raja menatap wajah Karim dengan seksama. Kerutan di dahi lelaki itu, janggut putih yang tak rapi, dan mata yang menyimpan ratusan cerita. Semuanya begitu nyata, tidak dibuat-buat, tidak penuh kepalsuan seperti senyum para menteri di istana. "Mengapa engkau tidak marah dengan hidup?" tanya sang raja tiba-tiba. "Engkau tidak punya banyak tapi masih memberi." Karim hanya tersenyum. "Karena hidup bukan tentang berapa banyak yang kita genggam, tapi berapa banyak yang bisa kita lepaskan tanpa kehilangan diri kita." Ucapan itu membuat Raja Zafir terdiam. Ia teringat rak-rak emas di ruang makannya, kotak-kotak perhiasan yang bahkan tak pernah ia buka, dan tumpukan makanan yang lebih sering dibuang ketimbang dimakan. Apa yang telah ia kumpulkan selama ini? Dan apa yang benar-benar ia beri untuk rakyatnya? Malam itu, Raja Zafir duduk lebih lama. Ia mendengar cerita Karim tentang pasar yang makin sepi, tentang harga gandum yang naik, dan tentang cucu perempuannya yang pandai menenun tapi tak mampu bersekolah. Setiap kata seperti pisau yang mengiris perlahan, menyayap tabir antara istana dan kenyataan. Ia mendengar dunia yang selama ini hanya sampai padanya lewat laporan para pejabat. Dan kini, ia merasakannya langsung dari bibir yang tak punya alasan untuk memoles kebenaran. Waktu terus berjalan. Karim akhirnya berdiri, membenarkan sandalnya yang sudah mulai sobek. "Aku harus pulang. Kalau aku terlambat, cucuku tidur tanpa dengar dongeng." Ia menepuk bahu sang raja. "Hati-hati nak, dunia di luar ini tidak mudah, tapi selalu indah bagi mereka yang mau melihat." Lalu ia pergi, meninggalkan sang raja berdiri sendiri di pinggir jembatan yang sunyi. Raja Zafir menatap langkah Karim yang perlahan menghilang di balik kabut malam. Dalam hatinya, ia merasa seperti seorang anak yang baru belajar mengenal dunia. Bukan dari buku sejarah, bukan dari pidato istana, tapi dari satu malam sederhana bersama seorang lelaki yang kehilangan banyak, namun tetap memilih memberi. Ia menarik nafas panjang dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku harus melihat lebih banyak, mendengar lebih banyak, menyentuh dunia yang selama ini hanya kulihat dari balik jendela istana." Langkah-langkah berikutnya bukan lagi pelarian, tapi pencarian. Sebuah perjalanan menuju pemahaman tentang rakyatnya, tentang dirinya, dan tentang apa arti menjadi raja yang sebenarnya. Bab 3. Mata yang tak pernah dilihat raja. Matahari telah terbit saat Raja Zafir masih berjalan di lorong-lorong sempit kota tua. Cahaya pagi menyelinap di sela-sela atap rumah berundak dari tanah liat, memantulkan warna keemasan pada dinding yang retak. Bau roti hangat, debu jalanan, dan suara pedagang mulai memadati udara. Tapi kali ini, Zafir melihat semua itu bukan dari balkon istana, melainkan dari dalamnya, di antara mereka yang menjual, membeli, dan sekadar berharap.
Ia berjalan dengan kepala tertunduk, menyamar sepenuhnya sebagai warga biasa. Di sebuah sudut pasar, ia melihat seorang wanita tua memeluk anak lelaki kurus di pangkuannya. Mereka berbagi semangkuk sup encer yang bahkan tak cukup untuk satu orang. Sang anak tersenyum, dan ibunya membelai rambutnya pelan. Zafir menghentikan langkahnya. Bagaimana mungkin mereka tersenyum di tengah kekurangan? Ia teringat dirinya sendiri, dikelilingi kemewahan, namun tak menemukan senyum seperti itu dalam pantulan cermin di istananya. Tidak jauh dari sana, seorang pemuda menjahit sandal rusak di bawah tenda kecil. Peluh menetes dari dahinya, tapi matanya fokus. Ia bekerja diam dan orang-orang berdatangan satu persatu, memperbaiki milik mereka yang tak mampu membeli baru. Raja duduk di dekat sebuah tong kosong, memperhatikan dalam diam. Di wajah pemuda itu, ia melihat dignitas tanpa mahkota, sebuah kehormatan dari kerja jujur yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Zafir menelusuri jalan lebih jauh hingga mencapai gang belakang pasar. Di sana, ia melihat seorang gadis kecil sedang menyiram tanaman kecil dalam kaleng bekas minyak. "Ini milik ayah," katanya saat Zafir bertanya. Ia bilang, "Jika kita bisa membuat satu pohon hidup di tempat paling kering, maka kita bisa membuat harapan tumbuh di mana saja." Kalimat itu menancap dalam hati raja, seperti benih yang jatuh tepat di tanah subur jiwanya yang lama gersang. Hari semakin terik dan raja mulai merasa letih. Ia duduk di depan masjid tua yang temboknya retak tapi tetap berdiri gagah. Di bawah bayangannya, anak-anak mengaji dengan suara lirih. Seorang ustaz tua membacakan ayat-ayat dengan suara lembut, wajahnya bersinar tenang. Zafir menutup mata sejenak. Mendengarkan lantunan itu memasuki relung hatinya yang mulai terbuka. Ia menyadari bahwa di luar tembok istana, rakyatnya hidup bukan hanya dengan kesulitan, tapi dengan kekuatan yang tak terlihat, yaitu ketulusan dan iman. Tiba-tiba langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria bertubuh tinggi dan berpakaian rapi berdiri di hadapannya. "Maaf tuan, Anda bukan orang sini, bukan?" Zafir gugup sejenak, tapi pria itu tersenyum hangat. Ia memperkenalkan diri sebagai Haris, guru di madrasah dekat masjid. Mereka pun berbincang. Dari Haris, Zafir mendengar kisah perjuangan mendidik anak-anak yang orang tuanya tak mampu membayar sepeser pun. "Kadang yang kami butuhkan bukan uang," kata Haris sambil menatap langit. "Kami hanya butuh raja yang melihat kami, yang tahu kami ada dan tidak hanya menunggu suara di ruang tahta." Kalimat itu menghantam Zafir lebih dalam daripada sebelumnya. Bukan karena Haris tahu siapa dia, justru karena Haris tak tahu dan ucapannya benar-benar murni dari hati rakyat. Menjelang sore, Zafir kembali menyusuri jalan menuju tempat pertama ia bertemu Karim. Lelaki tua itu sedang duduk di tempat yang sama, menunggu cucunya pulang dari madrasah. "Kau masih di sini, nak?" tanya Karim. Sang raja mengangguk. "Aku belum selesai belajar." Karim tertawa pelan. "Kadang pelajaran paling berharga tak datang dari kitab, tapi dari melihat, mendengar, dan merasakan sendiri." Zafir duduk di sebelah Karim. Mata mereka menatap aliran sungai yang mengalir tenang. Tapi dalam hati raja, sungai lain tengah mengalir. Sungai pemahaman yang perlahan membersihkan lumpur-lumpur kesombongan, ketidaktahuan, dan keangkuhan yang selama ini menutup hatinya. Dan ia tahu, ketika kembali ke istana nanti, ia tak bisa lagi melihat rakyatnya dengan mata yang sama. Bab 4. Takhta yang tiba-tiba terasa jauh. Malam mulai turun ketika Raja Zafir berdiri memandang gerbang istana dari kejauhan. Lampu-lampu minyak di sepanjang jalan menyala perlahan, memandikan dinding batu dengan cahaya kekuningan. Langkahnya berat. Ia merasa seperti dua orang berbeda. Satu adalah raja yang meninggalkan istana penuh kehormatan, dan satu lagi adalah manusia biasa yang kini kembali dengan hati yang baru, penuh pertanyaan, penuh harapan, dan juga penuh luka yang tak kasat mata. Begitu melewati gerbang belakang, para penjaga menyambutnya tanpa tahu siapa dia. Ia membuka penutup kepala dan hanya berkata lirih, "Beritahu penasihat kerajaan, raja telah kembali." Kabar itu menyebar cepat. Di ruang utama, para menteri bergegas berdiri. Mereka menyambut sang raja dengan wajah cemas, menyangka ia murka, hilang atau bahkan tersesat, tapi tak satu pun dari mereka menduga
sang raja pulang dengan pandangan yang tidak lagi sama. Zafir duduk di singgasana batu giok yang biasanya membuatnya merasa agung. Tapi kini, dinginnya terasa menusuk hingga tulang. Ia melihat aula yang megah itu dan bertanya dalam hati, berapa banyak emas yang dikumpulkan di sini, sementara Karim hanya punya 1 potong roti. Berapa banyak keputusan telah diambil dari tempat ini tanpa benar-benar menyentuh hati mereka yang hidup di luar dinding ini. Ia memanggil para penasehat ke ruang kecil di samping singgasana. Ia mengatakan, tulis ulang daftar pengeluaran kerajaan, hapus pesta besar minggu ini, dana itu kirimkan untuk membangun madrasah di distrik selatan. Para penasehat terkejut, tapi tak berani bertanya. Zafir melanjutkan, dan kirim surat resmi kepada seluruh guru madrasah, ustaz masjid, dan pedagang kecil. Raja akan mengunjungi mereka secara langsung dalam seminggu ini. Satu demi satu, keputusan yang ia ambil mulai mengubah denyut kerajaan. Ia menyuruh pelayan menyiapkan ruang makan sederhana, meminta koki untuk hanya memasak makanan seperti yang ia lihat di pasar, bubur gandum, roti keras, dan buah kering. Ia berkata, jika itu cukup bagi rakyatku, itu seharusnya cukup untukku. Raja Zafir juga meminta sebuah jendela baru dibuka di sisi timur istana. Ia berkata, aku ingin melihat pasar saat fajar. Di balik kaca jernih itu, setiap pagi ia berdiri menyaksikan kehidupan para pedagang, para ibu, anak sekolah, dan tukang roti tua yang berjalan dengan keranjang kosong namun senyum yang penuh hati. Ia tahu, dunia di balik kaca itu bukan sekedar pemandangan. Itu adalah kehidupan yang nyata yang selama ini jauh dari tangannya. Para bangsawan mulai gelisah. Beberapa berbisik bahwa raja telah berubah aneh. Ada yang menyebutnya gila. Tapi bagi mereka yang mendengar kabar dari rakyat kecil yang mulai mendapatkan bantuan, perhatian, dan kehadiran langsung dari pemimpinnya, nama Zafir mulai bergema dengan hormat yang tulus, bukan karena gelar, tapi karena hatinya. Suatu malam saat angin berhembus lembut di taman istana, Zafir duduk sendirian di bawah pohon zaitun tua. Di tangannya, ia menggenggam potongan roti yang dibuat khusus oleh koki istana dengan resep Karim. Rasanya tetap sederhana, tapi maknanya tak ternilai. Ia mengangkat roti itu ke arah bulan dan berbisik, andai semua raja bisa merasakan kenyang seperti ini, bukan di perut, tapi di hati. Dan malam itu, ia menulis surat kecil dengan tangannya sendiri. Surat itu tidak ditujukan untuk bangsawan, tidak pula untuk kerajaan asing. Ia tujukan untuk Karim, tukang roti tua yang tak pernah tahu bahwa malam itu ia bukan memberi makan pengemis, tapi memberi makan seorang raja yang hampir kehilangan jiwanya. Zafir menyegel surat itu dan menyuruh pengawal pribadi membawa ke arah jembatan kecil tempat mereka pertama kali bertemu. Di dalam surat itu hanya 1 kalimat, kau memberiku lebih dari roti, kau memberiku jalan pulang menuju hati rakyatku. Bab 5. Roti terakhir dan warisan seorang raja. Bertahun-tahun berlalu sejak malam sunyi di jembatan itu. Nama Raja Zafir perlahan menjadi legenda, bukan karena kejayaan militer, bukan pula karena istana megah yang ia bangun, tapi karena caranya membuka mata, menurunkan ego, dan mendekatkan takhta pada denyut rakyat kecil. Ia menjadi pemimpin yang hadir di pasar sebelum fajar dan di madrasah selepas asar. Dan setiap kunjungannya selalu diiringi satu hal, potongan roti. Roti yang dulu ia anggap makanan biasa, kini menjadi simbol pengingat. Pengawal kerajaan tahu bahwa setiap hari sang raja harus menerima sepotong roti buatan tangan rakyat. Bukan karena ia butuh makan, tapi karena ia butuh ingat. Roti itu menjadi semacam sumpah harian bahwa ia tak akan kembali menjadi raja yang hanya duduk di menara gading. Suatu pagi yang cerah, Raja Zafir mengundang anak-anak yatim ke taman istana. Ia duduk di atas permadani bersama mereka, mendongeng tentang seorang raja yang tersesat dan ditemukan oleh roti. Anak-anak itu tertawa, bertepuk tangan, dan tak tahu bahwa sang tokoh utama adalah pria di hadapan mereka. Tapi Zafir tak butuh pengakuan. Ia hanya ingin satu hal, agar generasi setelahnya tahu bahwa menjadi besar
bukan soal mahkota, tapi soal hati yang tahu cara mendengar. Tahun-tahun tua datang, dan Safir mulai lemah. Dokter kerajaan datang silih berganti, membawa ramuan dari negeri jauh. Tapi raja hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak sakit, aku hanya ingin beristirahat." Dalam kesunyian kamar batu yang dulu megah, ia meminta satu hal terakhir, roti buatan Karim yang kini sudah tiada, tapi resepnya diwariskan pada cucunya. Cucu Karim datang dengan tangan gemetar, membawa roti hangat dalam kain putih. Ia berlutut di hadapan raja dan berkata, "Kakekku pernah berkata, Tuan adalah orang pertama yang mengerti arti roti dari tangan orang lapar." Air mata mengalir di pipi Safir. Ia menggenggam roti itu, memandangnya lama, lalu tersenyum, seolah menemukan akhir dari perjalanan yang panjang. Sebelum menutup mata, ia menulis surat terakhir. Surat itu disimpan dalam kotak kayu kecil dan ditujukan bukan untuk para pejabat, tapi untuk seluruh rakyat. Jika suatu hari kerajaan ini lupa cara mendengar, bacalah kembali kisah tentang seorang tukang roti dan seorang raja yang belajar menjadi manusia. Keesokan harinya, berita wafatnya Raja Safir menyebar. Tapi yang lebih mengejutkan bukan kematiannya, melainkan wasiat yang ia tinggalkan. Ia tak ingin dimakamkan di makam kerajaan, melainkan di bawah pohon zaitun, tempat ia pertama kali makan roti dari tangan Karim. Di situ, tanpa batu nisan mewah, hanya tertulis, "Disinilah orang yang pernah lapar dan akhirnya kenyang oleh kebaikan." Waktu terus berlalu, kerajaan diwariskan pada putranya, yang tumbuh menyaksikan ayahnya lebih sering duduk di lantai madrasah daripada di atas takhta. Dan kisah Safir menjadi bagian dari pelajaran sekolah tentang pemimpin yang menemukan dirinya di jalanan kota, bukan di ruang takhta yang sunyi. Hingga kini, orang-orang masih bercerita tentang malam ketika seorang raja miskin hati diberi sepotong roti. Dan dari situlah ia menjadi raja sejati. Bukan karena mahkotanya bersinar, tapi karena hatinya menyala untuk semua. Dan jika kau pernah berjalan menyusuri jembatan tua di pinggir kota, mungkin kau akan melihat sepotong roti yang diletakkan seseorang di batu, bukan sebagai makanan, tapi sebagai ingatan bahwa kadang satu roti cukup untuk menyelamatkan seluruh kerajaan.